Nah itulah, ini adalah bagian yang sudah diubah. Mengubah ayatnya ini. Kelihatan sekali kan? Iya. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas Umi Irene, di mana dia mengklaim dan tidak berterima bahwa Ishak itu disebut anak tunggal Abraham, karena Umi Irene berkata bahwa tidak cocok kalau Ishak disebut anak tunggal Abraham karena saudaranya Ismail masih ada. Kalau seorang ayah memiliki dua anak, itu tidak bisa disebut anak tunggal kecuali kalau anaknya satu. Nah, itu yang tidak berterima dengan mereka, dan mereka berkata bahwa Alkitab atau Bible Kristen itu sudah diubah-ubah. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Firmannya, ambillah anakmu yang tinggal itu. Bukan tinggal. Oh, tunggal. Oh ya, maaf Umi. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, gimana? Lah kok bisa jadi Ishak ya di sini? Jadi malah anak tunggal. Anak tunggal malah dibilang. Jadi iya ya. Baru sadar tadi dibilangnya Nabi Ismail kan. Terus Nabi Ishak, sekarang bilangnya tunggal. Bin ajaib ya. Nah itulah, ini adalah bagian yang sudah diubah. Mengubah ayatnya ini. Kelihatan sekali kan? Iya. Bahkan malah nggak nyambung dengan Kejadian pasal 16 dan 17. Apakah karena Ismail lahir dari Hajar yang oleh Bible disebut sebagai budak, maka dianggap anak tidak sah? Tidak juga. Ada ayat Bible yang menyatakan bahwa Ismail adalah anak sah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba itu baca Kejadian pasal 25 ayat 12. Ayat 12. Oh. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Oh iya. Ismail anak Abraham. Nah, berarti Bible ngakuin dong. Iya. Nabi Ismail anak sah Nabi Ibrahim. Pastor tidak beristri, betul tidak beristri, tapi biarawati siapa yang injeksi hamil? Tanya tuh Ibu Haji Irene, kan beliau dari mantan biarawati, hamil juga. Tanya tuh Ibu Haji Irene, kan beliau dari mantan biarawati, hamil juga. Kita sudah tonton, kita sudah mendengarkan apa yang mereka katakan, dan Umi Irene tidak berterima ketika Ishak anak Abraham dikatakan sebagai anak tunggal. Kenapa? Karena masih ada Ismail anak Hagar, dan keduanya Sarai dan Hagar itu adalah istri Abraham, dan dia memiliki dua anak. Bagaimana mungkin Ishak dikatakan sebagai anak tunggal? Dan itu tidak cocok katanya, dan itulah bagian yang diubah-ubah oleh orang Kristen. Dan kalau kita tanya kepada Umi Irene siapa yang ngubah, kapan diubah, tempat di mana diubah, nah maka dia pasti tidak tahu siapa yang ngubah. Nah, ini hanya sebuah asumsi dan merupakan fitnah juga dari Umi Irene. Nah teman-teman, kenapa Ishak dikatakan sebagai anak tunggal daripada Abraham?
Kan masih ada Ismail, itu kan pertanyaannya. Sekarang kita bisa menjawabnya. Nah, teman-teman, ada banyak oknum ustadz yang mengatakan bahwa tidak sesuai dengan kondisi keluarga Abraham kalau Ishak dikatakan sebagai anak tunggal. Karena dalam keluarga Abraham ada 2 anak. Nah, teman-teman, yang perlu kita perhatikan, ini jarang mereka lihat alur ceritanya. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa sebelum Hagar dihampiri oleh Abraham dan sebelum Ismail lahir, itu jauh sebelumnya Allah sudah menjanjikan seorang anak kepada Abraham yang akan lahir dari istrinya Sarai. Jauh sebelumnya sudah dijanjikan. Nah, karena Sarai merasa sudah mulai tua, sudah mulai lanjut usia pada saat itu, sehingga dia meminta Abraham untuk menghampiri pembantunya atau budaknya orang Mesir yang bernama Hagar. Nah, karena Sarai sudah merasa tidak bisa lagi melahirkan anak. Dia merasa kondisinya sudah tua, umurnya sudah lanjut usia. Nah, dia sudah mulai tidak percaya lagi dengan perjanjian Allah kepada Abraham mengenai keturunan yang akan lahir atau dilahirkan oleh Sarai itu sendiri. Kemudian Sarai memberikan saran kepada Abraham untuk menghampiri Hagar karena dia merasa tidak bisa melahirkan lagi. Dan Sarah berkata, hampirilah pembantuku itu, yaitu Hagar, supaya aku bisa mendapatkan anak dari dia. Dan kemudian setelah Hagar mengandung, dia mulai sombong, dia mulai angkuh, dan sampai Sarah mengadu kepada Abraham pada saat itu. Dan di ayat 16, teman-teman, disitulah Ismail lahir. Nah, Ismail lahir. Ismail pun sudah lahir, harusnya tidak perlu lagi Allah menjanjikan keturunan itu. Kan Ismail sudah lahir, sudah punya anak laki-laki. Tetapi tidak. Sekalipun Ismail sudah lahir dari pembantunya itu, dari budaknya itu yang bernama Hagar, sekalipun Ismail sudah lahir anak laki-laki, tetapi Allah tetap menjanjikan seorang anak yang lahir dari Sarai, yang akan lahir dari Sarai. Kenapa Allah mengulang janji itu di ayat ke-18? Nah, karena memang yang dimaksud Tuhan itu bukan Ismail, yang dijanjikan Tuhan itu bukan Ismail. Yang dijanjikan Tuhan adalah anak yang lahir dari istrinya Abraham, Sarai. Kelahiran Ismail itu karena kehendak Sarai, kehendak manusia, bukan karena perjanjian Tuhan kepada Abraham. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, makanya sekalipun Ismail sudah lahir di pasal 16 itu ceritanya, namun Allah tetap mengulang janjinya itu kepada Abraham bahwa akan lahir anak dari Sarah itu. Nah, di ayat 18 lah Tuhan mengulang janjinya kepada Abraham. Dan di pasal 21, disitulah Ishak lahir sebagai anak yang mendapat hak waris. Nah, aturannya kan kalau secara manusia, aturannya kalau Ismail sudah lahir itu sudah cukup lah, itu kan anaknya juga. Nah, bisa juga mendapatkan hak waris. Ngapain lagi Tuhan menjanjikan anak yang lahir dari Sarai? Nah, tetapi Tuhan ini dia bukan Tuhan yang suka berdusta terhadap janji-janjinya. Dia menepati janjinya bahwa yang disebut ahli waris itu yaitu Ishak, bukan Ismail. Karena Ismail adalah anak hamba. Nah, dan seorang hamba itu tidak bisa mendapatkan warisan dari tuannya. Nah, kecuali anaknya dari istrinya sendiri. Nah, ini kan anak pembantu, anak budak. Sekalipun secara manusia itu dikatakan sebagai anaknya juga. Tetapi itu bukan anak yang dijanjikan. Di pasal 21 lahirlah Ishak. Dan setelah itu
Hagar dan Ismail, pembantu ini dan anaknya, itu diusir oleh Abraham. Diusir oleh Abraham. Kenapa? Itu semua karena perintah Sarai. Karena Sarai berkata bahwa anaknya itu, anak pembantu itu tidak mendapatkan hak waris. Yang mendapat hak waris itu anakku, kata Sarai kepada Abraham. Lalu sebalah hati Abraham, karena secara manusia Ismail juga merupakan anaknya, sekalipun anak dari pembantunya itu, yang dilahirkan oleh pembantunya bagi dia. Nah, itu juga termasuk anaknya. Sebalah hatinya, dan terpaksa Abraham mengusir Ismail dan Hagar dari rumah. Karena kenapa? Karena tidak mendapatkan hak waris. Nah, jadi teman-teman, kenapa Ishak disebut anak tunggal? Nah, ini kembali kita ke anak tunggal. Karena Ishak itu tunggal dalam hal perjanjian. Nah, karena tidak ada anak yang dijanjikan Allah selain Ishak ini. Ismail bukan. Makanya pada saat itu Ishak disebut anak tunggal dalam hal sebagai anak perjanjian. Tunggal dalam hal perjanjian. Itu dia maksudnya tunggal di situ. Dan Alkitab mencatat bahwa yang disebut keturunan Abraham itu yang berasal dari Ishak. Itulah yang disebut keturunan Abraham yang berasal dari Ishak. Loh, kenapa bukan dari Ismail? Nah, itu kan pertanyaannya. Itu kan anaknya juga, tetapi tidak termasuk karena bukan anak perjanjian. Nah, mari kita lihat Kejadian 21 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan begini, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarai kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak, bukan berasal dari Ismail. Nah, Hagar dan Ismail telah diusir. Di ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu, yang maksudnya dari Ismail itu nanti, juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Nah, itu juga anak Abraham. Tetapi kalau secara hukum kekeluargaan, Ismail termasuk anaknya. Tetapi kalau secara hukum perjanjian, anak yang disebut keturunan Abraham adalah Ishak. Makanya tunggal dalam hal apa dulu? Tunggal dalam hal perjanjian ini. Nah, jadi kalau Umi Irene keberatan, ya silakan saja. Keberatannya jangan kepada orang Kristen. Keberatanlah kepada Abraham. Keberatanlah kepada Tuhan sendiri kalau mau. Karena itu semua kehendak Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mengatakannya bahwa yang disebut keturunan Abraham adalah yang berasal dari Ishak. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa oknum ustadz tidak berterima dengan hal itu ketika Ismail dikatakan sebagai anak budak, anak hamba, anak pembantu. Nah, mereka tidak berterima. Loh, nggak berterima silakan saja. Alkitab sudah mencatat. Alkitab sudah mencatat kisahnya dengan detail. Dan nama-namanya detail juga. Apalagi yang kurang. Nah, makanya setelah Hagar dan anaknya itu Ismail diusir dari rumah Abraham karena tidak mendapat hak waris. Mereka diusir, mereka dijauhkan dari keluarga Abraham. Setelah itu barulah Abraham mau mengorbankan Ishak. Nah, jadi tidak mungkin Ismail yang dikorbankan. Karena Ismail sudah diusir. Tidak ada lagi Ismail dekat Abraham pada saat itu. Nah, jadi di ayat 2, di Kejadian 22 ayat 2 yang dibacakannya tadi,
firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Yang tunggal yang engkau kasihi. Yakni, ada lagi yakninya. Jelas namanya di situ, Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, di pasal 21, Hagar dan Ismail diusir. Diusir, mereka tidak ada di dalam keluarga Abraham lagi pada saat itu. Nah, setelah diusir, di pasal 22, di cerita selanjutnya, Ishak hendak dikorbankan. Nah, tidak mungkin Ismail yang dikorbankan itu. Karena pada saat itu, Ismail sudah diusir jauh. Sudah diusir, nggak ada lagi Ismail di situ. Nah, Hagar dan Ismail sudah diusir. Nah, jadi logikanya bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Kenapa Ishak? Karena tidak ada anak lain lagi yang ada di dalam keluarga Abraham itu. Karena Ismail sudah diusir. Nah, jadi itu dia teman-teman. Yang kita perlu jelaskan supaya mereka tahu kenapa Ishak disebut anak tunggal. Tunggal dalam hal perjanjian ya, bukan sesuai hukum kekeluargaan. Kalau sesuai hukum keluarga, jadi Ismail itu termasuk anak Abraham juga. Tetapi ini bicara hukum perjanjian Tuhan, tunggal dalam hal perjanjian. Nah, dan kemudian kenapa Ishak yang dikorbankan itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena tidak mungkin Ismail, karena Ismail di pasal 21 sudah diusir, nggak ada lagi Hagar Ismail di dalam keluarga Abraham, sudah diusir jauh-jauh. Nah, sehingga di pasal 22 Abraham hendak mengorbankan Ishak. Nah, itulah tuduhan-tuduhan mereka selama ini teman-teman, yang perlu kita berikan jawaban dengan logika supaya mereka mengerti alur ceritanya. Nah, tetapi kalau di kitab mereka, kalau misalnya Ismail yang dikorbankan, ya tidak masalah. Itu kan kitab sucimu. Percayailah sesuai dengan apa yang tertulis. Dan kami juga sebagai orang Kristen, kami percayai sesuai dengan apa yang tertulis. Kalau masalah tuduhan sudah diubah, itu urusanmu. Kalau kamu menuduh kitab Kristen sudah diubah, kamu harus memperjelas dan bisa mengidentifikasi siapakah yang mengubah, tahun berapakah diubah, dan di manakah diubah, dan bagian mana yang diubah. Nah, harus jelas, valid, supaya jelas tuduhannya. Jangan tuduhannya yang berdasarkan asumsi saja, dituduh, dilontarkan begitu aja tanpa bertanggung jawab. Nah, itu dia teman-teman yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Karena saya lihat juga kalau mereka pun ini bukan apa ya, kalau mereka pun berkata di kitab mereka tertulis bahwa Ismail yang dikorbankan, ya silakan. Cuma setahu saya tidak ada disebut nama Ismail di situ. Nah, tidak ada disebut nama Ismail, kecuali kalau di terjemahannya nanti itu pakai dalam kurung, diselipkanlah nama Ismail di situ, biar kelihatan bahwa Ismail yang dikorbankan. Nah, jadi nggak apa-apa. Yang jelas cerita Al-Quran sama Alkitab Kristen itu memang beda ceritanya. Tetapi kalau misalnya mereka katakan itu Ismail yang dikorbankan sesuai dengan kitab kami, ya silakan saja sih, nggak masalah bagi Kristen. Tetapi Kristen mengatakan bahwa Ishaklah yang dikorbankan, dan Ishaklah yang disebut anak tunggal. Nah, kenapa disebut anak tunggal? Karena dari keturunan Ishaklah yang disebut keturunan Abraham, itu secara hukum perjanjiannya. Nah, teman-teman, itu yang perlu kita jelaskan kepada mereka, dan supaya mereka bisa mendengarkan video ini dan bisa mereka berpikir kembali lagi bahwa Ishaklah yang mendapat hak waris dari keluarga Abraham. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.